Hai anak-anak, apa kabar? Tentu kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tema 1, subtema 3. Tema 1, subtema 3. Mata pelajaran PPKN Bahasa Indonesia PJOK. Pada pembelajaran tema 1 subtema 2, kita sudah mempelajari kombinasi gerak berjalan dan melompat. Pada pembelajaran tema 1 subtema 3, kita akan mempelajari kombinasi gerak berlari dan melompat. Kombinasi gerak berlari dan melompat diawali dengan berlari. Gerak berlari dimulai dengan mengangkat satu kaki, lalu melangkahkan kaki ke depan. Langkah kaki bersilang dengan ayunan tangan. Saat kaki kiri dilangkahkan ke depan, maka tangan kanan diayunkan ke depan. Saat kaki kanan melangkah ke depan, maka tangan kiri diayunkan ke depan. Posisi badan dicondongkan ke depan dan pandangan mengarah ke depan. Selanjutnya, melompat dengan menolakkan tubuh ke atas. Saat menolakkan tubuh, salah satu kaki digunakan sebagai tolakan. Kemudian, melayang dengan kedua tangan dan kaki diayunkan ke depan. Posisi badan condong ke depan. Saat mendarat, menggunakan kedua kaki dengan posisi ditekuk. Pandangan mengarah ke depan. Kombinasi gerak berlari dan melompat termasuk gerak berpindah tempat. Gerak melompat juga dapat dilakukan dengan melewati berbagai benda, misalnya palang, kotak, ban, atau tali. Langkah-langkah melakukan kombinasi gerak berlari dan melompat melewati benda. Pertama, berdiri tegak, pandangan mengarah ke depan, lalu berlari lurus ke depan. 2. Selanjutnya, melompat dengan menolakkan satu kaki ke depan dan badan didorong ke atas. Ketiga, kemudian melayang dengan melangkahkan satu kaki ke depan melewati benda. Keempat, diikuti ayunan tangan bersilang dengan kaki dan badan dicondongkan ke depan. Kelima, saat mendarat, gunakan kedua kaki dengan posisi ditekuk dan kedua tangan lurus ke depan. Kombinasi gerak berlari dan melompat melewati benda juga dapat dilakukan dalam permainan sederhana. Contoh permainan sederhana yang dapat dilakukan dengan kombinasi gerak berlari dan melompat adalah bermain melewati rintangan. Masih ingatkah kalian dengan bunyi sila kedua Pancasila? Betul, bunyi sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Pada pembelajaran tema 1 subtema 2, kalian juga sudah mempelajari tentang makna lambang sila kedua Pancasila. Berikut contoh perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Berbicara sopan dengan orang tua. Menghormati anggota keluarga. Saling membantu antar anggota keluarga. Meminta izin
sebelum meminjam barang anggota keluarga. Perilaku-perilaku tersebut juga menunjukkan persatuan di rumah. Pernahkah kalian melihat kelinci? Tentu semua pernah ya. Kelinci bernapas menggunakan paru-paru. Kelinci hidup di darat. Kelinci bergerak dengan cara meloncat menggunakan kaki. Kelinci termasuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivore seperti wortel, rumput, dan sayur hijau seperti kangkung. Lalu, bagaimana dengan daur hidup kelinci? Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Perubahan tubuh anak kelinci berubah menjadi semakin besar. Rambut kelinci pun bertambah lebat. Setelah dilahirkan, anak kelinci belum bisa meloncat. Seiring berjalannya waktu, anak kelinci bisa meloncat dan bergerak dengan lincah. Anak kelinci tumbuh dan berkembang menjadi kelinci muda. Seiring berjalannya waktu, kelinci muda tumbuh dan berkembang menjadi kelinci dewasa. Kelinci dewasa sudah siap untuk berkembang biak. Pada umumnya, hewan mamalia seperti kucing, anjing, dan sapi mengalami daur hidup seperti kelinci. Apakah kalian pernah melihat capung? Capung merupakan hewan kelompok serangga. Capung hidup di darat. Biasanya, capung mudah ditemukan di sawah atau tepi kolam. Capung bernapas menggunakan trakea dan bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Seperti hewan lainnya, capung juga mengalami daur hidup. Berikut daur hidup capung. Capung berkembang biak dengan cara bertelur. Pada umumnya, capung bertelur di air, misalnya kolam. Setelah bertelur, telur capung menetas lalu tumbuh dan berkembang menjadi capung muda atau disebut nimfa. Capung muda hidup di air dan makan serangga kecil atau ikan. Kemudian, capung muda akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta keluar dari air menjadi capung dewasa atau imago. Capung dewasa siap untuk berkembang biak. Pada daur hidup capung, bentuk tubuh capung muda mirip dengan capung dewasa. Perubahan bentuk tubuh yang dialami capung tersebut disebut metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 tahapan. Ketiga tahapan tersebut yaitu telur, hewan muda atau nimfa, dan hewan dewasa atau imago. Selain capung, ada serangga lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sebagai contoh, kecoa dan belalang. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Ada banyak hal yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Di antaranya, kita telah mempelajari tentang kombinasi gerak. Kombinasi gerak yang kita pelajari tadi adalah kombinasi gerak berlari dan melompat.
Kalian bisa mempraktikkan di rumah kombinasi gerak tersebut agar tubuh kalian tetap sehat. Selain itu, kita juga telah mempelajari tentang perilaku yang menunjukkan persatuan. Itu ya. Kalian juga telah mempelajari tentang daur hidup. Nah, daur hidup kelinci tadi yang kalian sudah pelajari, dan juga daur hidup capung. Itu ya anak-anak ya. Pada daur hidup capung itu ada yang dinamakan metamorfosis. Nah, apa itu metamorfosis? Perubahan bentuk hewan dari hewan muda sampai hewan dewasa. Capung itu termasuk hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna, karena dari hewan muda sampai hewan dewasa bentuknya hampir sama. Kalau yang sempurna itu bentuknya berbeda dari hewan muda sampai hewan dewasanya. Itu ya anak-anak. Pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita sambung pada pembelajaran berikutnya nanti ya. Ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Bye bye.